informasi. Oke. Kita dari manajemen farmasi dulu. Jadi kita mulai dari hitungan dulu, biar nanti di belakangnya bisa cooling down. Nah, kalau ini kan materinya kemarin udah ya, jadi kita langsung masuk ke contoh soalnya, dan nanti kalau misalnya ada apa kita bisa balik ke materinya. Ya, soal pertama. Jadi ini teman-teman ini ya, bisa sambil hitung, terus jawab di kolom komentar, oke? Bisa lakukan teman-teman. Nah, soal pertama, biasanya kalau di dalam soal UPA itu kan terdiri dari vignette, terdiri dari vignette, pertanyaan, sama optionnya kan. Nah, jadi biasa kalau aku baca soal UPA itu aku mulai dari pertanyaannya dulu, apa yang ditanya baru aku baca vignette-nya. Nah, sedang kita baca berapakah nilai HPP dan berapakah nilai HPP harga penjualan. Nah, yang tanya ini dalam, kita lihat optionnya ya, dalam bentuk rupiah ya. Berarti rumusnya apa teman-teman? Rumus HPP penjualan dikurangi pembelian, salah ya. Penjualan ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Kita cek ya. Persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Langsung aja. Persediaan awalnya berapa? 53 juta sekian. Nanti langsung ya kita tambah pembelian bersih 496, 100, 700. Kemudian kita kurangi langsung dengan persediaan akhir. Nah, sudah dapat jawabannya? Coba dihitung. Yang ini tambahin. Oke, lalu dikurangi ya. Dan berapa tadi yang ketemu? Aku juga sambil hitung. Ayo, hitung jawabannya. Ada yang jawab D, coba kita cek ya. 53 juta 210 600 tambah ya hasilnya 481 65. Jawabannya D ya. Jawab D juga. Oke, pada pro lah. Karena sebenarnya UKI-nya besok ya, berarti harusnya udah siap banget nih. Kita anggap nih udah UKI beneran, karena harusnya besoknya udah UKI. Oke, lanjut. Oh, berikut ini soal tentang harga jual ya. Oke, langsung aja kita baca pertanyaannya. Pertanyaannya, berapa total harga yang harus dibayarkan pasien apabila hanya menebus setengahnya? Jadi kita baca mulai dari pertanyaannya dulu ya. Nah, ceritanya nih dia pasien cuma mau menebus setengah. Nah, terus kita baca, ingatnya baca soalnya. Nah, di sini tidak jelasnya diminta 30, amoditnya 30. Berarti kalau setengahnya itu setengahnya 11 ya. Nah, kemudian metforminnya LX 60 ya. Berarti kalau setengahnya apa ini? Yang pertama teman-teman jangan sampai lupa ya tentang angka Romawi ya. Bahwa X berarti itu 10, kalau L itu adalah 50, kalau C itu 100 ya. Ya, dimintanya setengahnya aja ya. Nah, berarti sambil hitung teman-teman. Berarti 15, kita beli 15. Kemudian untuk harga amlodipin sendiri per tabletnya adalah 400. Berarti 15 kita kalikan 400. Seperti itu. Terus aku juga sambil hitung ya. Anda teman-teman boleh hitung, dan kalau udah dapat boleh langsung tulis di kolom komentar. 15 kali 4 berarti 6, berarti 6.000 ya. Kemudian ini diminta 30, kita kalikan harga metformin per tabletnya adalah 350. 50 kali 3, 10.
cuma berarti 10.500. Nah, kemudian kita baca soalnya lagi ya. Tusla dan embalase tiap R ya, yaitu 3.000. Di sini ada berapa R? Ada 2R. Berarti 3.000 kita kalikan dengan 2R. 3 kali 2, 6.000. Nggak tambahin aja ya. Cobain semuanya. 6.000 tambah 10.500 tambah 6.000. Apa tuh? Iya, udah pada jawab nih. Betul sekali, berarti jawabannya adalah 22.500. Mantap. Itu ya, 22.500. Oke, selanjutnya. Ditanya berapakah harga jual per unit. Nah, kita harus perhatikan ya, yang diminta ini adalah per unit. Nah, lalu kita beri soalnya. Suatu apotek membeli natrium diklofenak 200 butir dengan total biaya 200.000. Berarti 200.000 kita bagi 200 butir karena yang diminta yaitu per unit. 200.000 bagi 200 berarti harganya 1.000 ya, 1.000 per unit. Nah, lalu ini belum termasuk PPN. Berarti kalau untuk menentukan harga jual, fungsinya apa? Tinggal kita tambah PPN, lalu kita tambah dengan faktor jualnya. Berarti 1.000 kita kali, kalau aku udah senang pakai faktor ya, jadi kalau PPN-nya 10%, berarti faktornya 1,1. Lalu kita kali dengan 1,3. Berapa? Ya, pada JP. Ya, terus kan. Jawabannya adalah 1.430. Jadi ini kalau misalnya ketika kita menggunakan faktor pakai 1,1, 1,3 itu berarti kita kali ya. Tapi ketika kita pakai persen, misalnya 10% berarti 1.000 ini kita tambah 10%, lalu tambah, berarti kalau 1,3 berarti marginnya adalah 30%. Jadi ketika pakai persen dia tambah ya, tapi kalau ketika pakai faktor jadi kita kalikan. Nah, aku lebih senang pakai yang kayak gini, lebih simpel. Oke. Nah, ya, jawabannya kita lanjut. Nah, berapa total biaya yang harus dibayarkan oleh pasien jika semua obat diambil? Berarti semuanya ya. Nah, kita lihat sini diminta betahistine 10. Nah, diketahui harga tiap betahistine, tiap tabletnya itu 2.500. Berarti tinggal 2.500 kali 10, berarti 25.000. Kemudian metoclopramidnya 10 dengan harga tiap metoclopramid per tabletnya itu 1.000, berarti 1.000 kali 10, 10.000. Dengan pusat dan embalase tiap R yaitu 2.000. Sini ada berapa R? 2R. Berarti 2 dikali 2. 2 dikali 2.000, 4.000. Jadi tinggal kita totalin ya, 25.000 ditambah 10, 35.000 ditambah 4.000. Berarti jawabannya adalah ya lagi mulu ya lama-lama beneran. Jadi semoga nanti semoga nanti pas buka nggak kebelet ya, rada ribet kayaknya kalau kebelet Oke, jawabannya lagi 39.000. Terus kan selanjutnya, oke, ini masih harga jual. Banyak banget harga jual dah. Bio pasti udah gampang banget ya, tinggal tutup mata. Jangan tutup mata. Berapa harga jual salep chloramphenicol per tub? Nah, suatu apotek membeli salep chloramphenicol 50 tub dengan total 400. Berarti karena dimintanya per tub, berarti 600.000 ini kita bagi dulu. Jumlahnya 50 tub ya.
Wah, ini udah ada jawabannya di bawah, ya Allah. Kita perhatiin. Ya, kayak gini ya, dibagi dulu 50 tuh, terus kayak tadi ya, kita kali PPN-nya, karena di sini belum termasuk PPN ya, karena kita pakainya faktor, berarti 10% ini menjadi 1,1, lalu dikali lagi dengan faktor 1,3, hasilnya B. Aduh, ini lupa di ya, ya lanjut. Nah, kali ini ditanyakan apa tuh? Berapakah faktor penjualan? Faktor penjualan. Wah, mantap, ini aktif banget ya semua ya. Mantap, mantap. Aku seneng deh. Oke, dan banyak dan benar-benar semua nih. Berarti insya Allah nih, bukannya lulus semua ya, teman-teman yang lagi nonton malam ini, insya Allah lulus semua. Oke, berikutnya nih, ditanyakan adalah faktor penjualannya. Kalau dari tadi yang ditanyakan harga jual, nah kalau ini ditanyakan adalah faktor penjualan. Penjualan sendiri ya, rumusnya apa? Karena ditanyakan penjualan, berarti atasnya adalah harga jual. Harga jual kita bagi dengan harga beli. Harga jualnya berapa? Jika dijual dengan harga 8.000, berarti 8.000 kita bagi dengan harga beli. Dibeli, nanti yang belinya dibeli dengan harga 350.000. Dia belinya per box. Berarti kita harus ubah dulu karena ini 8.000 per tak, berarti yang bawahnya juga harus per tak. Jadi 350.000 ini kita bagi dulu dengan 50 tak supaya atas bawahnya sama. Ini 8.000 kita bagi 350 dibagi 5. Waduh, udah pada cepet-cepet banget nih. Kayaknya aku nggak usah jawab ya, udah benar semua. Di 35 bagi 5, 7.000 ya. 8 bagi 7, ya betul ya teman-teman ya, 1,14. Nah, tapi jika kalau ditanyakan dalam persen, misalnya di optionnya dalam persen, berarti jawabannya berapa kira-kira? Kalau dalam persen, kalau ini kan dalam bentuk faktor, kalau dalam persen berapa? Kalau dalam persen, berarti kita ambil dua angka di belakang koma ya, berarti 14. Jadi kalau dalam bentuk persen ditanyakan ya, berarti jawabannya adalah 14%. Gitu ya. Aduh. Lanjut. Masih harga jual lagi. Ini harga jual terus. Ya, nggak apa-apa. Kita kerjakan. Ya, mantap. Wow. Wah, mantap. Oke, kita lanjut ya. Ini masih harga jual. Berapa harga per tablet? Nah, ini per tablet lagi. Jadi kita perhatikan apa yang ditanya ya. Oke, ditanyakan per tablet. Jadi kita cari. Satu apotek membeli rosuvastatin yang harga 800.000. Nah, sudah termasuk PPN. Oke, sudah termasuk PPN. Karena sudah termasuk, berarti kita nggak perlu kalikan 1,1 ya. Jadi 800.000 ini karena diminta per tablet, kita bagi dulu dengan 10 tablet. Berarti harga per tabletnya berapa? 8.000. Karena sudah termasuk PPN, berarti kita langsung kalikan aja faktornya ya. Faktornya adalah 1,15. 8 kali 1. 8.000 dikali 1. 8.000 dikali 1,15. Ya, B ya, 92. Kalau ini 800.000. Ini 80.000. Nah, ini 92.000 ya. Oke, mantap. Selanjutnya kita pindah ke sesi analisis efisiensi. Langsung ke contoh soalnya ya, karena kemarin udah pernah dibahas ya. Nah, kali ini yang ditanyakan adalah payback period. Payback period. Payback period itu apa? Teman-teman pasti ingat kan? Period adalah waktu.
Pendek berarti kapan nih duit kembali? Pendek, duit kembali kapan? Kapan duit kembali? Itu rumusnya apa PDP? Rumusnya adalah total harta atau investasi atau modal kita bagi dengan laba bersih. Hartanya kita berapa? Investasinya kita berapa nih? 120 jetong dibagi laba bersih. Oh, kita lihat di sini ya, oh ternyata kita belum punya nilai laba bersih, belum tahu, berarti kita cari dulu laba bersih berapa. Laba bersihnya, rumus laba bersih apa? Tinggal penjualan kita kurangi dengan beban, berarti 300 kita kurangi 120. Jadi 120 dibagi 320 berarti 180 180 ya, jadi 120 bagi 180 berapa tuh? Jawabannya ya, betul sekali. Yang A ya, jawabannya 0,67. Dan ingat kalau PBB ini satuannya adalah tahun. Oke, ya betul semua. Nah, lalu kemudian apabila ditanyakan bulan berapa kita pay period, berarti tinggal satu tahun itu 12 bulan kan, berarti tinggal 0,7 kita kali dengan, misal ya, ini cuma misal, kita kali dengan 12 bulan. 12, aduh, kita bagi 12 bulan, 0,67 kali 12, ada yang bisa bantu berapa? Jika 12, jika digunakan bulan. Wow, aktif ya Bun. Ketemu janda mereka. Aku ketemu jawabannya. Aku sama hitung yang 0,67 kali 12, 8 bulan. Atau kalau misalnya ditanya bulan apa, berarti bulan Agustus. Berarti ketika bulan Agustus, bulan ke-8, ini duit kita udah kembali. Jadi kita udah mana tentunya? Oke, tadi teman-teman jawabannya udah pada benar ya, 0,67 tahun atau bulan ke-8, bulan Agustus. Oke, selanjutnya. Aduh, ini emang kesalahan teknis. Jadi kalau di sini tuh aku cerita dikit ya. Jadi kalau di tempat gue nih di Nabire di Papua, kalau misalnya hujan dikit itu suka mati lampu. Terus kalau hujan dikit itu air mati. Jadi benar harus benar-benar nampung air hujan gitu ya. Karena air bakal mati selama 3 sampai 1 kayak gitu. Jadi kalian harus sayang-sayang air ya, jangan buang air. Sedih aku tuh. Oke, lanjut ya. Selanjutnya nih. Soalnya kemampuan apotek untuk menghasilkan laba bersih dari pemakaian seluruh aset apotek disebut apa? Nah, kita lihat. Menghasilkan laba bersih dari seluruh pemakaian aset. Caranya ROA. ROA rumusnya apa? Laba bersih dibagi total aset ya. Bersih dari laba bersih total aset. Nah, dari rumusnya ROA aja kita bisa tahu. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Oke, mantap. Pada benar semua, ya betul. Jadi makanya kita harus pahami maksud dari rumusnya itu apa. Gitu ya. Kemudian kita coba bahas yang lainnya. ROE. ROE rumusnya apa? Sama ya, atasnya laba bersih per ekuitas. Ekuitasnya apa? Kemarin sudah
ekuitas ya yang bulan lalu. Ekuitas ini adalah modal kepemilikan sendiri kayak gitu. Jadi bedanya bedanya ROI sama ROE itu, kalau ROI itu modal keseluruhan ya, jadi modal keseluruhan. Sedangkan kalau ROE itu lebih ke pribadi, lebih ke individu, karena modalnya itu punya kita sendiri. Jadi kalau misalnya di soal ekuitasnya, kita bisa cari sebenarnya rumus ekuitas itu kita bisa peroleh dari aktiva atau total harta atau seluruh aset itu kita kurangi dengan kewajiban hutang, beban, segala ini cuma FYI aja sih. Jadi ROE ini sama kayak nah, kemudian untuk nilai ROA dan ROI ini yang bagus itu seperti apa sih? Yang bagus itu yaitu yang semakin besar persentasenya, semakin besar nilainya itu semakin baik. Karena apa? Dari rumus kita bisa tahu, oh berarti laba yang kita peroleh dari aset ini itu semakin banyak. Oke, kemudian kalau option C, profit margin itu apa? Margin atau laba ya, profit margin, keuntungan laba itu sama aja kayak rumus produksi. Jadi berapa ya intinya laba sih, rumus laba. Berarti berapa banyak margin kan? Laba per penjualan kan. Berarti seberapa untung kita dari suatu penjualan itu. Jadi kita bisa mengartikan sebuah definisi itu dari rumusnya. Kemudian yang D, price earning ratio. Ini agak asing ya. Dari kata-katanya aja, price earning ratio berarti rasio atau perbandingan antara harga dibandingkan dengan harga earning itu adalah keuntungan. Biasanya price earning ratio ini kita pakai untuk biasanya orang-orang yang saham-saham, ada yang trade saham nggak? Untuk saham. Jadi price yang dimaksud ini adalah harga saham. Saham kita bandingkan dengan earning, keuntungan. Berarti berapa keuntungan yang kita bisa peroleh dari saham itu. Price earning ratio. Jadi biasanya tuh ketika nilainya rendah itu berarti sahamnya murah. Kalau misalnya nilainya tinggi berarti sahamnya mahal. Nah biasa kalau misalnya nilai saham lagi rendah ini kita bisa tuh beli saham terus sering murah kan. Nah ketika harga saham naik bisa tuh kita jual. Main saham, cuma ini jarang dipakai ya, biasanya itu buat saham-saham, jadi kita nggak terlalu pakai di farmasi. Gitu. Oke, terus turnover ratio atau nama lainnya perputaran persediaan. Berarti bukan ini ya, karena perputaran persediaan itu satuannya apa? Kali per tahun. Atau berapa kali sih kita dapat melakukan pengadaan selama setahun itu? Berapa kali kita memesan melakukan pengadaan? Kita tahu juga kan yang baik itu berapa kemarin yang bulan lalu udah dibahas ya. Oke, kita lanjut. Berapa nilai ROI? Nah, ini langsung aja masuk rumusnya ya. Pasti udah pada hafal semua. Rumus ROI apa? Laba bersih dibagi dengan invest atau modal. Laba bersihnya berapa? Oh, belum diketahui. Jadi kita cari dulu. Ini tinggal 280, laba bersih penjualannya kita kurangi sama bebannya 120. Oke, lalu kita bagi lagi dengan investasinya atau modalnya. Jadi investasi itu nama lainnya adalah artinya adalah modal. Jadi jadi kita harus paham dia maksudnya itu apa. Gitu. Jadi ketika dia menggunakan istilah modal, menggunakan istilah investasi, kita tuh nggak kaku. Ya. Oke, 280 kurang 120 bagi invest atau modalnya yaitu 120. 280 kurang 120 terus 160 ya. Betul, 120 kali 120 ya. Oke, teruskan jawabannya 1,33. Ketika ditanyakan dalam bentuk persentase, biasanya ROI itu harusnya dalam bentuk persentase ya. Ketika ditanyakan dalam bentuk persentase, dapat tinggal sekali aja
100% ya. Di 133%. Ini bagus banget nih ROI-nya, gede banget. Karena biasanya baru dibahas ya, kalau nilai ROI ini biasanya kita pakai untuk dibandingkan dengan suku bunga. Jadi untuk menarik investor, kira-kira nih sesuai namanya kan investment. Jadi kita yang menarik investor, kita bisa memberitahu ke investor, oh ketika kita nawarin, Pak ini mau investasi nggak ke apotek kita, nilai ROI ini 133% loh. Nah, biasanya kan kalau suku bunga kan tuh sekitar 12 sekitar 12% lah. Jadi kita bandingin aja, Pak, daripada Bapak ke bank cuma dapat 12%, mending tanam modal ya, kita bisa dapat 133%. Jadi itu makna dari ROI. Ya, selanjutnya masih ROI. Wah, dulu udah ketahuan pembahasannya. Ya, 50% ya, lupa disembunyi dulu. Oke, jadi tinggal laba bersih, misalnya laba bersih, terus per modalnya laba bersihnya udah diketahuin 100, modalnya 200, tinggal 100 bagi 200, jawabannya 0,5 atau 50%. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke contoh soal BEP. Nah, ini kemarin udah dibahas juga ya, ini ada jadi BEP itu sebenarnya mirip-mirip kayak PBP lah. Kalau PBP kan payback period, kita mau tahu waktu kapan balik modal. Nah, kalau BEP ini kita mau tahu ketika unit berapa makanya kenapa dibagi jadi unit sama rupiah. Jadi kita mau tahu ketika kita mencapai berapa unit kita balik modal, ketika kita mencapai duit berapa, ketika mendapat duit berapa kita balik modal. Sedangkan kalau PDP kan lebih ke waktu, kalau break even point ini lebih ke unit, target unit sama target uangnya atau rupiahnya kayak gitu. Jadi biasanya ini penentukan target versi BEP ini. Kita tahu target per harian itu berapa supaya kita balik modal. Atau teknik impas ya, dari orang nggak mungkin udah dibahas ya bulan lalu. Jadi kita langsung ke contoh soal berapa nilai BEP dari apotek tersebut. Oke, nah kita baca soalnya ya, baca dalam hati. Punya nilai apa nih? Punya nilai fixed cost dan punya nilai margin. Oke, berarti kita coba balik ya. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang saya gunakan rumus ini atau gunakan rumus ini ya. Coba kita pakai rumus yang ini dulu. Ini rumusnya cost per contribution margin ratio. Fixed costnya berapa? 6 jetong. CMR apa? Rumusnya CMR yaitu margin per harga jual ya. Jadi margin per harga jual. Kita punya nilai marginnya kita berapa? 25%. Kita bagi harga jual, emang kita punya nilai harga jual sini nggak ada, tapi kita asumsikan harga jualnya kita yaitu 125%. Kok 125% sih? Diperoleh dari mana? Biasa kalau teman-teman jual barang kan, kalau jual barang kan, ya berarti harga beli kita punya harga barang harganya 100% ya. Otomatis kan kita tambahkan dengan marginnya 25%. Nah, makanya kenapa harga jualnya itu yaitu 125%-nya. Nah, 125% ini ya kita masukkan ke sini. 9 juta dibagi 25 bagi 125 cuma 0,2 ya. Jadi 6 dibagi 0,2 yaitu 30 juta. Jawabannya ya. Coba kita pakai rumus yang satunya, yaitu sama dengan
fixed cost per 1 dikurang 1 per FJ atau faktor jual. Fixed costnya berapa? 6 juta dibagi 1 kurang 1 per faktor jual. Karena ini 5%, kita mau buat ke faktornya. Faktornya pasti adalah 1,25 tinggal 6 dibagi 1 bagi 1 itu 0,8 ya, berarti 1,8 6 dibagi 0,2 itu semua sama ya, 30 juta. Berarti mau pakai rumus yang ini atau rumus yang ini hasilnya sama gitu ya teman-teman ya. Jadi tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Jadi kalau mau ngerjain soal BDP ini kita lihat dulu apa yang diketahui supaya kita bisa milih pakai rumus yang mana, apa yang diketahui dan apa yang diminta dalam soal. Rumit kah atau rupiah kah? Gitu. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai kondisi BEP waktu BEP? Nah, berarti ini lebih ke PBP ya, PB period, karena yang diinginkan adalah waktu. Rumus PBP apa? Iya, ini udah jawabannya, astaga. Oke, BEP adalah kondisi saat laba yang dihasilkan sama dengan investasi yang ditanamkan. Berarti tinggal rumusnya PBP kan total harta dibagi laba bersih. Jadi total harta atau modal itu dari 500 juta tinggal 500 kita bagi dengan 20 jetong per bulan. Karena ditanyakan karena dalam soal opsinya bulan ya, berarti tinggal 500 bagi 20 25 maksudnya 20 berarti 25 bulan sesuai yang ditanyakan ya dalam bulan. Nanti tinggal disesuaikan aja yang ditanyakan bulan kah, tahun kah, hari kah. Jadi kita jangan lupa lihat satuan yang diminta gitu ya. Oke, mantap banget nih, pada benar-benar. Ya, lanjut lagi. Ini teman-teman. Ini ditanyakan berikut yang termasuk biaya tetap. Oke, kemarin kan udah belajar ya, biaya ada dibagi menjadi 2 ya kategori, ada biaya tetap, ada biaya variabel. Nah, kayak gini. Kan enak kan kalau langsung baca soalnya. Padahal di atasnya ini ada informasi apa. Oke, termasuk biaya tetap ini apa? Biaya tetap itu apa sih? Biaya tetap itu adalah biaya yang dikeluarkan selalu sama setiap tahun. Mau produksinya berapapun, pasti biaya yang dikeluarkan sama. Sedangkan kalau biaya variabel ini relatif berubah-ubah ya. Jadi jawabannya apa teman-teman? Anjay, mantap. Betul sekali jawabannya gaji pegawai. Kenapa? Karena gaji pegawai kita sangat bekerja di industri ya. Mau produksi 1000 tablet kayak mau 10 juta tablet kayak tetap aja gajinya segitu-gitu aja ya, kecuali ada lembur. Nah kalau lembur ini kan kalau gaji lembur itu termasuknya, tapi itu ya kalau gaji lembur termasuknya lebih ke variabel, karena kan kalau lembur dapat, kalau nggak lembur udah dapat kayak gitu kan, maksudnya biaya variabel. Tapi kalau untuk gaji pokok itu masuknya ke biaya tetap gitu ya. Jadi kita harus pahami, jadi kita harus nggak hanya sekedar menghafal contohnya fixed cost itu apa aja, contohnya variable cost apa, tapi kita harus pahami maknanya itu apa kayak. Oke, sedangkan biaya telepon otomatis kan berubah-ubah ya, mau kalau telepon anaknya banyak, berarti kan biayanya juga banyak. Biaya biaya HP, dan bahan yang bisa dipakai pasti sesuai penggunaan kan. Biaya listrik juga tergantung penggunaan. Oke, ini penjelasannya ya.